Informasi yang satu ini juga lagi ramai nih di sosial media pemirsa. Patung Presiden pertama Indonesia Soekarno di Indramayu, Jawa Barat menjadi viral setelah tertangkap kamera warganet. Patung tersebut pemirsa ini rusak di bagian kepala dan juga menuai kritisi dari berbagai pihak. Setelah viral, patung tersebut kini telah diangkat untuk diperbaiki. Kondisi patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Soekarno di alun-alun Indramayu menjadi sorotan tajam warganet. Bagian leher patung terlihat miring, nyaris patah. Sementara patung Bung Hatta di tempat yang sama terlihat baik-baik saja. Patung Bung Karno pun sempat diselimuti kain putih usai viral. Hal ini menuai pertanyaan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Saya mendapatkan kiriman sebuah foto alun-alun Indramayu di mana di tugu yang di tengah itu kan ada patung Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi di foto itu terlihat patung Bung Karnonya diselimuti oleh kain putih. Kenapa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Menurut PLT Kabid Perumahan Permukiman di Skimroom Kabupaten Indramayu, patung Soekarno rusak setelah pemasangan tenda untuk pelantikan P3K paruh waktu Rabu pekan lalu. Patung ini sendiri merupakan proyek dari Dinas Skimroom pada 2023. Untuk perbaikan, patung Soekarno yang terbuat dari tembaga diserahkan ke pembuat patung. Kegiatannya waktu itu pelantikan P3K paruh waktu. Dan kepanitiaannya itu ada di PSDM. Kita juga nggak tahu kenapa sampai dengan hari Kamis sore itu tenda tidak dilepas. Harusnya setelah selesai acara itu kan selesai beresin ya. Sampai akhirnya hari Kamis sore jam berapa? Jam 5-an. Jam 5-an itu ada kejadian angin. Ya sampai akhirnya roboh. Terus kena patung gitu? Kena ya. Hari apa itu? Hari Kamis sore. Kamis sore. Jam 5 ya. Jam 5-an pas bubar ke kantor. Kalau patung itu kondisinya patah atau apa tuh Pak? Kalau hasil pengecekan? Kita juga karena tinggi ya, jadi nggak bisa melihat nih. Kita memang itu dibangun oleh Dinas Skimroom dulu tahun berapa kemarin? 22 kan 23. Iya 23. Itu bahannya dari apa sih Pak? Dari tembaga. Oh dari tembaga. Oh iya itu tadi sih. Nah itu harus. Iya kan kayak patah ya. Oh jadi. Istilahnya harus yang bikinnya gitu yang. Jadi. Kita juga lagi menelusuri nanti siapa yang bikin karena saya juga kebetulan jadi PLT di bidang Petim itu baru kurang dari sebulan. Saat ini patung Bung Karno telah dilepas dari instalasinya untuk diperbaiki. Pun patung Bung Hatta yang tidak rusak. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan PLT Kabid Perumahan Permukiman di Skimroom Indramayu, Kris Dianto. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Mbak. Baik. Pak Kris, ini Halo, kok bisa kejadian Pak? Ya. Karena di bayangan kita kan kalau patung itu biasanya terbuat dari material yang kokoh gitu loh. Hanya karena katanya tenda acara P3K kemudian bisa sampai rusak tuh gimana ceritanya? Kok bisa gitu Pak? Iya, sebetulnya ini kejadian yang di luar dugaan kita ya Mbak ya. Ya mungkin itu karena beban tendanya juga terlalu berat, terus posisi tenda juga terlalu tinggi. Jadi pada saat tenda itu roboh, itu menekan bagian kepala sehingga terjadi deformasi pada bagian lehernya Mbak. Ya itu mungkin ya. Karena memang ini bahannya juga tidak terisi semua Mbak, hanya kulitnya saja itu bahan patungnya nih dari tembaga nih. Jadi dalamnya kosong gitu. Jadi pada saat ada tekanan dari atas menimpa kepala itu terjadi tekanan. Akhirnya ada perubahan di bagian leher karena tekanan. Dan untuk patung Hatta juga sengaja kami turunkan. Itu karena bagian kacamata itu ada yang ikut kena juga. Jadi itu terpaksa kami perbaiki juga semuanya nih. Gitu Mbak. Oke, baik.
Artinya sekarang dua-duanya sedang dalam proses perbaikan ya Pak, tapi ini berarti tidak ada komunikasi antar dinas yang memiliki hajatan untuk pelantikan P3K ini dengan Diskrimum atau seperti apa Pak? Ya, sebetulnya memang sudah ada komunikasi pada saat awal sebelum ada acara. Hanya saja tadi Mbak, pada saat selesai acara ini, tenda tersebut tidak langsung dilepas gitu. Harusnya kan begitu selesai acara, malam atau paginya itu sudah dilepas. Padahal mengingat kondisi cuaca saat ini kan cukup ekstrim juga. Dan pada saat acara pun sempat hujan itu selesai acara tuh. Nah harusnya dari bagian tenda itu bisa langsung mencopot daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga tidak tahu sih kenapa itu tendanya tidak langsung dilepas setelah selesai acara. Gitu Mbak. Oke, Pak, tapi ini ada indikasi material patung yang memang tidak sesuai kah? Ada arah ke sana nggak Pak? Karena kalau kita pikir-pikir ya Pak, tenda itu kan biasanya nggak sampai seberat itu, kalaupun memang ambruk menimpa patung begitu sampai kemudian bahan tembaga yang kokoh ini bisa sampai bengkok begitu. Nah, kemudian ada tindakan ke arah sana nggak Pak? Tindakan selanjutnya seperti apa? Ya. Sementara memang kita tidak menuju ke arah sana dulu Mbak. Yang penting patung ini kembali normal ya dari wujud seperti aslinya. Ya, kalau kita ukur memang kondisi plat juga standar sesuai dengan pekerjaan yang kemarin tahun 2023. Jadi kalau ini kemungkinan ini di luar dugaan Mbak, di luar prediksi, memang tekanan tenda itu terlalu besar. Ditambah lagi dengan kondisi tenda itu penuh dengan air tuh Mbak. Jadi bebannya itu beban tenda dan beban air gitu. Ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang sehingga mungkin kedorong kemungkinan ini tuh. Mengakibatkan mungkin kan ada faktor alam juga begitu ya Pak? Ya gimana Mbak? Ya mungkin karena ada faktor alam juga begitu ya Pak ya artinya? Iya betul, betul. Oke, Pak, tapi kan ini juga patung tersebut dibuat oleh salah satu seniman nih, dan juga rencananya berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga akan kemudian dikembalikan ke seniman itu untuk dilakukan perbaikan. Tapi apakah hingga saat ini sudah bertemu dengan senimannya, Pak? Belum, Mbak. Sementara kita lagi terus berkomunikasi, ya. Kita cari informasi dulu. Kebetulan kita juga sudah mendapatkan kontaknya dan sudah kami hubungi via WA. Tapi sampai sekarang belum memberikan jawaban untuk kepastian kapan perbaikan ini mau dilaksanakan, Mbak. Oke, nah nanti Pak rencananya apakah hanya diperbaiki atau mungkin ditambah material yang lebih kokoh atau seperti apa Pak perbaikannya? Ya, yang jelas nanti kita ada perbaikan-perbaikan khusus ya, mungkin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, nanti kita akan sampaikan ke pengrajinnya. Dan akan ditambah mungkin material-material khusus yang kira-kira untuk bisa memperkuat bagian-bagian tertentu itu Mbak. Oke, Pak ini sebetulnya kerusakannya sendiri sudah berapa lama sih Pak sebelum kejadian ini kemudian viral di media sosial seperti saat ini Pak? Iya, kejadiannya itu kan pelantikan hari Rabu. Tanggal berapa hari Rabu? Tanggal 13 Mbak ya, hari Rabu pelantikan siang sampai sore hari. Nah kemudian kejadian itu hari Kamisnya Mbak, satu hari ya setelah acara pelantikan itu hari Kamis sore sekitar jam 4:30. Oke baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Kris selaku PLT Kabid Perumahan Permukiman Diskrimum Indramayu. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami, sehat selalu. Terima kasih kembali, iya Mbak Oskar, terima kasih. Iya pemirsa.